Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu kursi gaming. Seperti contoh yang ada di sini ya, yang bermerek dari Venom RX. Ini baru pertama kalinya Venom RX mengeluarkan kursi gaming. Yang seperti contoh yang ada di sini boxnya, yang sharingnya adalah Venom RX Wagner atau Wagner lah. Bacanya kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk kursinya, apakah worth it atau tidak? Di harga paling murah dan juga terjangkau sih, di 900 ribuan untuk kursi gaming yang ada di sini. Dan penampakannya seperti contoh yang ada di sini ya. Cuma ada tulisan Venom RX aja di bagian atas sama di bagian bawah. Tidak ada sharingnya sih. Sharingnya tidak ditulis seperti contoh yang Wagnernya tersebut. Tapi nggak masalah, kalau yang ini lebih simple dan juga elegan dari segi penampakannya. Dan bahannya empuk sih untuk yang ada di sini. Dan juga ada perbedaan sedikit lah dari segi kursi gaming pada umumnya yang harganya murah. Seperti contoh yang ada di sini untuk salah satunya di bagian samping paha kiri maupun kanan. Ini bisa dibilang bagus nih dan juga sesuai di harga 900 ribuan. Presto kenyamanan untuk kursinya. Kalau performance kan ya dari segi part-part PC lah. Kalau yang ini aksesorisnya kursi gaming nyaman atau tidak di harga 900 ribu untuk menemani kalian di depan PC. Kurang lebihnya seperti itu. Habis ini kita lanjut untuk merakit ini ya, rakit kursi gaming yang ada di sini. Saya rakit sih ini ya, udah jadi. Tapi saya kasih proses bagaimana cara kalian untuk merakitnya. Sendiri maupun dua orang bisa lah untuk yang ada di sini. Karena saya tuh merakitnya sendiri, jadinya aman-aman aja. Dan juga ada buku panduannya, jadinya juga aman untuk yang ini. Serta mereview dari segi fitur-fitur dan juga bahannya yang ada di sini apakah nyaman atau tidak untuk menggunakan Venom RX Wagner. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa klik subscribe memang pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk yang ini, yang pertama dari segi perakitannya. Dan kita lanjut ke video perakitan. Lanjut ke unboxing, dia tuh boxnya cukup besar ya, seperti contoh yang ada di sini. Dan kita buka aja yang pertama, dia tuh ada roda kursi, ada 5 totalnya. Dan juga terdapat tabung hidrolik, serta ada baut dan kunci L. Dan juga ada sandaran buat tangan, seperti contoh yang ada di sini kiri kanan. Ada dudukan kursi, lalu ada bandal di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ada kaki kursinya, tiang T penyambung, serta ada mekanisme locking tilt untuk yang digunakan di kursi ini, serta sandaran kursi. Yang terakhir ada kertas manual pemasangan. Yang pertama dari segi pemasangan rodanya dulu, seperti contoh yang ada di sini, tinggal kalian pasangkan aja sesuai dengan lubangnya, tinggal kalian masukkan dan juga kalian tekan supaya bisa masuk semua. Lalu masukkan tabung hidrolik seperti contoh yang ada di sini. Dan lalu kita pindah ke dudukan kursi. Dan kita pasang untuk mekanismenya seperti contoh yang ada di sini. Ada baut-bautnya semua, jangan sampai salah. Ada yang 20 mm, 30 sampai 40 mm untuk bautnya. Tiap baut beda-beda pemasangan. Dan juga menggunakan kunci L dari bawaannya. Jadinya simple, nggak perlu untuk membeli kunci L. Dan kalau sudah, kita pindah ke sandarannya. Dan kita pasang untuk tiang penyambung yang hurufnya T seperti contoh yang ada di sini. Dan kita baut seperti biasa. Dan kalau sudah, kita pindah ke tampilan dari segi kursi gaming di bagian dudukan dan kita sambungkan dengan rodanya. Seperti contoh yang ada di sini, tinggal kalian masukkan aja, sangat simpel sekali. Dan lalu kita pasangkan dari segi sandaran kursi ke dudukan kursi. Silakan kalian kendorkan dulu dari segi mekanismenya tersebut. Lalu tinggal dimasukkan seperti contoh yang ada di sini. Dan setelah dimasukkan, tinggal dikencangkan aja, diputar di bagian belakang seperti contoh yang ada di sini. Setelah itu pasang di bagian samping sandarannya untuk tangan di bagian kiri maupun kanan. Ada bautnya juga, sangat simpel sekali, tinggal kalian masukkan seperti contoh yang ada di sini caranya. Dan kalau misal sudah, tinggal kalian pasang aja untuk bantalannya di bagian atas dan juga di bagian bawah seperti contoh yang ada di sini. Dan seperti itu dari segi perakitannya, sangat simpel sekali lah. Untuk yang ada di sini, yang dimana ada keras manualnya dan juga sangat simpel sekali, buat-buatnya cuma ada dikit dan juga untuk memasangnya sendiri dia itu bisa. Seperti contoh yang tadi saya lakukan ya, aku tuh sendiri untuk pemasangannya, jadinya simple. Dan juga dari segi kualitas yang ada di sini, dia menggunakan PVC leather dari segi ini ya, bahan yang digunakan. Kalau aku pegang yang ada di sini, dia tuh empuk sih, nyaman juga, di harganya sesuai lah, di harga 900 ribuan menggunakan PVC leather. Dan juga di bagian bokong atau di bagian sini dia itu juga nyaman, terbilang sesuai atau standar pada umumnya di kursi gaming. Apalagi di bagian belakangnya sini juga empuk semua, nyaman, serta jahitan yang ada di sini dia tuh rapi semua, nggak ada yang
melenceng maupun yang lainnya. Setelah saya cek satu persatu ya, dari segi di bagian bawah sini dia itu ada garis-garisnya semua, dan dia itu jahitannya sangat rapi, nggak ada yang melenceng maupun yang lainnya. Maupun di bagian atas ini ya, dia itu ada garis-garisnya juga, dia itu sangat rapi. Kalau di bagian belakang ya, dia itu masih sama aja, terlihat bagus dan juga elegan berwarna hitam. Untuk kursi yang ada di sini, dia itu ada berwarna list merahnya. Sesuai lah seperti contoh Venom RX. RX-nya tersebut berwarna merah, dia itu ada list merahnya di bagian samping sini, bagian bawah maupun di bagian tengah sampai ke atas. Ya bagus lah, supaya lebih ke gaming-gamingan dari segi kursinya, ada list berwarna merah. Tapi kalau yang saya tahu cuma ada warna ini aja, berwarna hitam dan juga list merah dari segi kursi gaming dari Venom RX yang baru pertama kali muncul lah. Tapi nggak masalah, ini terbilang elegan dan juga cakep. Serta ada bantalnya juga di sini, itu juga empuk. Untuk di bagian belakang bawah ke bokong dan juga di sini di bagian kepalanya juga empuk ya. Nih, serta ada tulisan Venom RX di bagian atas, di bagian bantalnya dan juga di bagian bantal bawahnya. Di bagian belakang dia itu kosongan, nggak masalah sih. Malah lebih bagus dan juga lebih clean di bagian belakang yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu, dan yang saya suka di bagian sini dia itu ada untuk penyangga paha kalian di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jarang-jarang ada sih untuk harga murah di 900 ribuan dia itu ada seperti ini. Seperti contoh saya kasih gambaran di sini lah. Saya tuh juga punya kursi gaming yang dimana dia itu tidak ada penyangga di bagian kiri kanan yang empuk seperti yang ada di sini. Padahal yang saya punya itu di harga 1 juta lebih, apalagi yang ini di bawah 1 juta. Bisa dibilang ini worth it dan juga banyak fitur. Meskipun harga terjangkau, tapi dia tuh lebih mementingkan kenyamanannya, seperti contoh kursi yang ada di sini. Dan untuk lebar yang ini, dia itu cukup lebar ya. Untuk orang yang berbadan besar, dia itu masih bisa lah untuk kursinya ini. Dan juga untuk beratnya, dia itu maksimal di 130 kilo. Sedangkan saya itu di 72 kilo masih aman banget lah untuk ini. Tapi ingat maksimal di 130 kilo untuk kursinya. Dan juga untuk mekanisme yang ada di sini, dia itu menggunakan locking tilt mekanisme yang ada di bagian bawah sini ya. Terbilang standar bagus lah untuk yang ada di sini. Dan juga gas liftnya dia itu menggunakan kelas 3. Jadinya udah bagus untuk yang ada di sini. Dan dia itu cuma ada 2 fitur aja untuk menurunkan. Ya wajar sih untuk menurunkan ya di kursi pada umumnya. Seperti contoh yang ada di sini, dia turun. Kalau dinaikkan kalian harus berdiri dulu lalu ditekan di sini dinaikkan. Ya seperti itu. Untuk yang ada di sini dia itu tidak bisa 180 derajat sih. Cuma bisa di 135 derajat untuk bersandar. Seperti contoh yang ada di sini, kita tarik dulu di bagian belakang ini, lalu kalian dorong ke belakang. Ya, maksimalnya segini sih. Kalau buat tidur ya masih bisa aja ya untuk yang ada di sini. Tinggal kasih kursi aja di bagian depan untuk kakinya, dan tidur di sini juga masih bisa, masih aman di 135 derajat. Maupun untuk nonton film juga masih nyaman lah untuk yang ini 135 derajat. Seperti ini penampakannya ya, seperti ini. Dan dia itu juga aman, nggak akan jatuh ya untuk yang ada di sini. Ini udah aku tes, dia itu aman. Dan saya naikkan dulu untuk yang ada di sini. Tinggal kalian tarik aja, dia akan otomatis ke atas. Ya, ini ya. Tetapi untuk yang ini dia itu tidak ada rock mekanisme. Tapi ya wajar sih, karena yang ada rock mekanisme dia itu pasti di harga 2 juta ke atas. Tapi kalau yang tidak ada masih wajar-wajar aja, masih gak masalah juga sih, tergantung kebutuhan kalian. Tapi rata-rata orang juga jarang banget menggunakan rock mekanisme. Dan ini di bagian samping kiri kanannya dia itu tidak bisa diatur, cuma paten lah seperti ini ya. Dia itu paten, tidak bisa diatur ke kiri, ke kanan maupun di atas bawah kan. Ya wajar sih, di harga 900 ribuan harap dimaklumi. Tapi dia itu juga nyaman di bagian sini menggunakan PVC leather dan juga masih bisa awet bertahun-tahun. Untuk bahannya, kecuali kalau tidak kalian pakai ekstrim ya. Kalau misal dibuat kursi biasa di depan komputer, tidak dibuat mainan atau yang lainnya, dia itu masih aman-aman aja untuk yang ada di sini kursinya. Dan kurang lebih seperti itu. Untuk garansinya ini, kalau Venom RX biasanya tersebut dia itu ikut ke Asia Raya. Brand Venom RX dipegang oleh Asia Raya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak? Kalau aku pribadi bilang ini worth it. Kalau bisa harga di bawah 1 juta, lebih baik membeli yang seperti contoh yang ada di sini, yang jelas-jelas saja lah, yang mereknya jelas. Seperti contoh di Venom RX ya, jelas sekali mereknya. Ada sih beberapa yang dimana kursi gaming di harga 600.000, 700.000, 800.000 sampai di 1 juta yang tanpa merek lah, ya merek Cina sih itu ya. Tapi dari segi kualitasnya dia tuh gak akan awet sih.
Karena dari segi pengalaman di adik saya sih sudah pernah membeli merek-merek Cina yang tanpa mercy ibaratnya ya, di harga 800 ribuan sampai di 900 ribu, dia itu cuma bisa bertahan di 3 bulan. Habis itu di bagian rodanya dia itu sampai ambles atau copot lah di 2 sampai 3 roda. Itu pun bertahap ya, ada selang seminggu 2 minggu, itu setelah di 3 bulan pemakaian. Jadinya ya kurang bagus sih dari segi kualitasnya. Tapi kalau yang ini jelas bagus sih, dan juga terjamin lah, serta ada garansinya. Dan juga ini mereknya Venom RX yang serinya adalah Wagner atau Wagner lah, kurang lebih seperti itu. Dan jika kalian berminat silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Kalau mau beli kursi gaming memang besar ya, silahkan beli dan juga dikirim menggunakan kargo, jangan menggunakan reguler karena memang ongkirnya cukup tinggi sih. Jadi pilihlah kargo. Kalau di packing kayu apa enggak ya nggak usah, juga nggak masalah sih untuk kursi gaming, yang penting dibawa udah cukup. Kalau bisa di packing kayu kayaknya agak berat banget ya, dan juga ongkirnya lebih mahal. Kurang lebihnya seperti itu. Dan itu aja review dari saya untuk kursi gaming yang ada di sini. Terlihat nyaman lah, sangat cocok sekali untuk kalangan kalian yang ingin membeli kursi gaming di harga murah di bawah 1 juta, dan juga garansinya aman untuk yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan videonya menarik review part PC seperti contoh yang ada di sini, aksesorisnya, kursi gaming, headset, mouse, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. 360 derajat. Set.